Shalom. Kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab karena kasih dan sayangnya kepada kita boleh ada di saat ini dalam acara pembukaan sidang jemaat GPI Papua Eden Wagom tahun 2023. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kesempatan yang baik ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai sambutan Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Papua dalam acara pembukaan sidang jemaat, guna mengkayakan pemahaman kita bergereja dan sekaligus menopang kelancaran dan kesuksesan jalannya pelaksanaan sidang jemaat GPI Papua Eden Wagom tahun 2023 ini. Beberapa hal dimaksud, antara lain: 1. Kegiatan sidang jemaat yang kita laksanakan saat ini tidaklah sekedar adalah suatu kegiatan tahunan untuk mendengar laporan pelayanan dan keuangan jemaat yang dilaksanakan dan dikelola oleh majelis jemaat. Tidaklah juga sekedar kegiatan gerejawi untuk menetapkan program pelayanan dan anggaran jemaat tahun yang baru, melainkan haruslah disadari oleh setiap pelayan dan segenap warga gereja bahwa sidang jemaat adalah perangkat pelayanan yang berwenang di dalam gereja kita untuk menggembalakan, memimpin, dan mengarahkan setiap pelayan dan seluruh pelayanan di setiap jemaat GPI Papua. Dalam semangat yang demikian, marilah kita memahami dinamika jalannya sidang jemaat saat ini sebagai cara Allah Tuhan kita menggembalakan, memimpin, dan mengarahkan setiap pelayan dan warga gereja agar tindakan pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan atas nama pribadi, atas nama jemaat, dan atau atas nama gereja selalu berada di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan peraturan gereja kita dan selalu bermanfaat bagi sesama manusia, sebagaimana yang diharapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Kedua, berkenan dengan tanggung jawab menunaikan tri panggilan gereja oleh setiap warga gereja dan setiap persekutuan jemaat Tuhan, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kita semua yang adalah peserta sidang jemaat saat ini haruslah cermat dan peduli pada berbagai perubahan gaya hidup sosial kemasyarakatan di sekitar kita dan pada berbagai problematika dan pelayanan kesehatan masa kini, pada berbagai dinamika kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan upaya membuka sentra-sentra ekonomi baru dan pembukaan lapangan kerja baru. Kiranya kita semua bergiat dalam hal-hal yang demikian juga sebagai wujud memenuhi panggilan iman kita di tengah gereja, di tengah masyarakat dan pemerintahan yang ada di sekitar kita. Ingatlah cerita Yusuf, salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama. Yusuf sangat sungguh-sungguh menjaga dan memelihara kemurnian imannya saat ia diperhadapkan dengan berbagai masalah dan cobaan. Namun di sisi yang lain, Yusuf tidak menutup diri terhadap dunia di sekitarnya. Ia peduli pada dunia di sekitarnya yang saat itu terancam dengan adanya bahaya kelaparan massal karena akan datangnya musim kemarau yang panjang. Yusuf menjadikan dirinya sebagai saluran berkat buat banyak orang dengan menyampaikan pendapatnya kepada Firaun penguasa Mesir saat itu agar segera membangun lumbung-lumbung tempat penyimpanan bahan makanan. Bahan makanan disimpan selama 7 tahun di lumbung-lumbung tersebut guna mengantisipasi saat datangnya musim kemarau panjang yang membawa bahaya kelaparan massal.
Saat musim kemarau panjang itu datang, bangsa Mesir luput dari bahaya kelaparan, sebab telah tersedia dengan cukup dan melimpah bahan makanan yang diperlukan. Masyarakat bangsa Mesir tertolong oleh pendapat Yusuf yang bijaksana itu. Kiranya cerita Yusuf ini menginspirasi semua peserta sidang jemaat untuk menjadikan persidangan saat ini saluran berkat guna terwujudnya masyarakat kita yang sejahtera, adil, dan damai. Ketiga, sidang klasis GPI Papua Fakfak dan klasis GPI Papua Hiren Kokah telah terlaksana dengan baik pada tanggal 19 sampai 22 Januari 2023 yang lalu di Jemaat GPI Papua Karmel Adora. Begitupun juga dengan pelaksanaan musyawarah pelayanan wadah-wadah kategorial klasis Fakfak telah terlaksana pada tanggal 14 dan 16 Januari 2023 yang lalu di beberapa jemaat tertentu. Sidang klasis dan musyawarah pelayanan telah melahirkan struktur kepemimpinan gereja yang baru di level menengah dan struktur kepemimpinan menggerakkan pelayanan kategorial yang baru di klasis. Yang mana kepemimpinan yang baru inilah yang akan mengarahkan kita semua untuk bergereja secara klasikal dan sinodal selama 5 tahun ke depan. Namun bukan para pemimpin gereja, dalam hal ini MPK dan para pemimpin penggerak pelayanan kategorial yang adalah kompel sajalah yang akan mengarahkan kita. Kita pun kini telah diarahkan oleh tema 5 tahunan GPI Papua, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu, dan subtema dalam keberagaman karunia GPI Papua bertumbuh menjadi gereja mandiri dan misioner di tengah zaman yang berubah. Tema dan subtema bergereja kita selama 5 tahun ke depan ini mengisyaratkan bahwa di setiap jemaat dan di setiap klasis hendaklah memberi ruang kepada warga gereja yang memiliki karunia, talenta dan potensi tertentu untuk mengaktualisasikan karunianya, talentanya, potensinya dalam memuliakan Allah dan mengasihi sesamanya. Kiranya pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dari para peserta sidang jemaat dapat dimunculkan di dalam persidangan saat ini, sehingga ruang-ruang aktualisasi dimaksud nyata terlihat pada berbagai program pelayanan dan anggaran jemaat tahun pelayanan 2023 di Jemaat GPI Papua Eden Wago. Keempat, kepada para pelayan dan segenap warga Jemaat GPI Papua Eden Wago, atas nama pimpinan gereja, kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua kerja bersama, dukungan dan pengorbanan yang selama ini telah dinyatakan oleh para pelayan dan segenap warga Jemaat GPI Papua Eden Wago melalui pemberian-pemberian dan karya nyata kepada kami klasis GPI Papua Fakfak dan kepada Sinode GPI Papua. Kiranya kerja-kerja bersama, saling topang dan saling dukung tetap kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan di sepanjang tahun pelayanan 2023 ini. Tuhan Allah kita yang adalah sumber segala berkat, kiranya senantiasa mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudari para pelayan dan segenap warga jemaat GPI Papua Eden Wago. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, demikian beberapa hal penting yang kami sampaikan dalam sambutan majelis pekerja klasis GPI Papua Fakfak pada acara pembukaan sidang jemaat di saat ini. Akhirnya, dengan memohon hikmat Allah, kami membuka dengan resmi sidang jemaat GPI Papua Eden Wagom tahun 2023 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberi hikmat dan akal budi yang baik buat semua peserta sidang, sehingga persidangan berlangsung dengan lancar, norma saling menghargai dan saling menghormati tetap terpelihara,
di tengah jalannya sidang, serta semua keputusan sidang senantiasa memuliakan Tuhan, merawat gerejanya, dan bermanfaat buat segenap warga jemaat. Selamat bersidang. Tuhan pasti menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Fakwa 4 Februari 2023, Majelis Pekerja Klasis GPI Papua, Fakwa Ketua Pendeta HR Termas MTH, Sekretaris Pendeta Seci Ropasau STH. Demikian, Shalom. Terima kasih Ibu Wakil 1 MPK Klasis Fakfak yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka persidangan di saat hari ini. Untuk itu sekali lagi kita akan menyanyi himne GPI Papua, dan hadirin saya undang berdiri.